Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bi hadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis taklim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan malam Ahad ini, seperti yang sudah diketahui, kita akan mempelajari tentang inti pembahasannya adalah tentang perjalanan setelah kematian. Ya. Perjalanan setelah kematian ini, yakni ruh ketika seseorang telah meninggalkan dunia, ruhnya telah berpisah dari jasadnya, ya, maka dia akan memasuki alam kubur, alam pemisah antara dunia dengan akhirat, di mana seseorang di alam kubur, ya, dia berada dalam waktu yang lama menunggu tibanya hari kiamat. Seperti yang saya sampaikan, manusia ada yang sudah puluhan tahun, ratusan, bahkan ribuan tahun menunggu tibanya hari kiamat, dan waktu yang panjang. Tentu untuk menghadapi waktu yang panjang ini kita butuh bekal, dan bahwa kita lebih lama di bawah tanah daripada di atas tanah. Sebenarnya di atas tanah, kalau umur umat akhir zaman, kata Nabi SAW, a'mar ummati baina sittin ila sab'in, rata-rata umurku, umatku antara 60-an 70-an. Wa qalla ma yajuzu dzalik, sedikit yang melampaui. Ada sih ada, ya, di atas 70, ya, 80, 90, bahkan 100 ada, tapi tidak banyak, ya. Tidak lama, ya, tidak lama, ya. Beda dengan di bawah tanah, manusia lebih lama. Tapi kalau kita perhatikan, manusia malah lebih mempersiapkan diri untuk, ya, waktu yang lebih singkat daripada waktu yang lebih lama, ya. Mereka perhatiannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali adalah bagaimana caranya supaya bisa hidup enak di atas permukaan bumi, tapi tidak memikirkan bagaimana caranya mereka bisa hidup enak, ya, di bawah tanah, di alam kubur, ya, dan di akhirat, ya. Kurang memperhatikan. Sehingga tidak heran kalau kita perhatikan manusia sampai tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hal ini, ya, untuk menghadapi kematian. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, aktiru dzikra hadhil ladzat, perbanyaklah pemutus kelezatan, ya, yakni kematian, supaya kita tidak berlebihan dalam hidup di dunia ini, ya. Kenapa kematian disebut sebagai pemutus kelezatan, kenikmatan? Karena hidup di dunia memang enak, nikmat, lezat. Kita berkumpul dengan keluarga, anak dan istri, berkumpul dengan teman-teman, berkunjung kemana, jalan-jalan, belum fasilitas yang ada di hadapan kita. Ada handphone, ada televisi, ada berbagai macam barang-barang yang membuat kita semakin nyaman, nikmat. Tetapi itu semua,
ya, mata'un ilahin, kesenangan yang ada waktu kita akan meninggalkannya, ya. Yaitu kapan? Ketika sudah tiba ajal seseorang, ya. Maka akhiru, ingatlah pemutus kelezatan agar kita tidak melulu atau terus saja, ya, mengejar dunia, dari dunia ke dunia, agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Peristiwa yang akan terjadi setelah kematian itu meliputi alam barzakh, demikian pula alam akhirat, alam akhirat. Dan ini termasuk yang wajib kita imani. Jadi ulama menerangkan bahwa beriman kepada hari kiamat itu meliputi beriman, ya, kepada hal yang akan terjadi setelah seorang meninggal dunia, ya, yaitu alam kubur. Meliputi alam kubur ini fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Fitnah maksudnya adalah pertanyaan yang akan diajukan kepada seseorang, ya, ketika seseorang meninggal berada di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Akan ditanya siapa Robnya, apa agamanya, siapa nabinya, ya. Kalau dia berhasil menjawab, orang mukmin, orang yang di atas tauhid, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan bantu bisa menjawab, ya. Maka setelahnya apa yang dia dapatkan? Nikmat kubur. Kubur menjadi raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Dan kita nyaman berada di alam kubur setelah kita capek, lelah, merasakan berbagai macam penderitaan ketika di dunia. Ya, dunia ini meskipun banyak kesenangannya, cuma tidak sempurna. Agar apa? Agar kita tidak berlebihan dalam mengejar dunia, ya. Memang banyak kenikmatan, tetapi itu semua tidak sempurna, ya. Ada hidup, setelahnya mati. Ada sehat, waktunya sakit ada. Ketika sedang senang-senangnya, tiba-tiba sedih. Ada masa muda, kita lincah beraktivitas. Ada masa tua, kita semakin lemah. Kemudian apa saja yang kita inginkan, ya, terkadang kita memperolehnya, ya, terkadang tidak, kita harus menjalankan sebabnya, ya. Dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Karena ya memang sepertilah dunia, agar manusia tidak berlebihan. Karena kalau seandainya Allah jadikan dunia ini sempurna, ya, wah, pasti semua akan berlomba-lomba mengejar dunia. Tapi alhamdulillah, Allah jadikan dunia ini tidak sempurna, ya. Yang Allah berikan kesempurnaan hanyalah di akhirat, di surga. Hidup nggak kenal mati, sehat nggak kenal sakit, muda nggak kenal tua, senang nggak kenal sedih, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa yang kalian minta, kalian inginkan, ada langsung di hadapan, ya. Nah, ini di antara cakupan dalam beriman kepada hari akhir. Beriman, ya, bima ba'dal maut, terhadap apa-apa yang terjadi setelah mati, ya, min ahwalil kubur, peristiwa yang akan terjadi di alam kubur, ya. Kemudian dan alam kubur ini mengerikan. Nabi SAW sampai bersabda, ma ra'aitu mangdaran afdha illa wal qabru afdha minhu. Aku belum pernah melihat pemandangan melain yang lebih mengerikan daripada alam kubur, ya. Dan kita semua akan memasukinya. Ya. Kalau mau nyaman di sana, bawa bekalnya iman dan amal saleh, tauhid dan amal saleh. Nyaman, ya, karena nanti akan dapat hiburan. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak perlu takut, enggak perlu sedih, dan diberikan kabar gembira kalau kita membawa iman, membawa amal saleh, menjaga tauhid kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang menyatakan Rabb kami Allah, enggak perlu khawatir nanti kalau masuk ke dalam kubur. Memang di sana mengerikan, ya. Ya, kita tahu, ya, dalam kehidupan nyata saja, kalau kita lihat orang dimasukkan ke dalam kubur atau lihat liang lahat,
Ada di situ lampu? Nggak ada. Apakah tempatnya luas? Sempit. Apa yang ada di dalam tanah? Banyak binatang-binatang. Ya, ada serangga, ada mungkin yang buas pun, ada ular, ada kalajengking bisa, dan kita nanti di situ ditaruh. Ya, itu di alam nyata. Lalu bagaimana di alam barzakh? Ya, lebih mengerikan lagi. Tapi kalau kita di atas tauhid, ya, di atas iman, di atas amal saleh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak perlu takut. Ya. Makanya kita sangat mengkhawatirkan mereka-mereka yang tidak di atas iman, seperti orang-orang kafirin. Mereka-mereka yang senantiasa masih saja di atas kemaksiatan, seperti mereka yang ninggalin sholat, wanita-wanita yang memamerkan aurat, remaja-remaja yang masih ya bersenang-senang sampai meninggalkan sholat. Banyak remaja-remaja kita di sekeliling kita, ya, yang mereka lebih senang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, yang lebih senang main HP berjam-jam, ya, yang lebih senang hiburan, ya, ngumpul-ngumpul dengan teman. Waktunya sholat lewat, kadang sampai malam, kadang sampai menjelang pagi, pulang sampai rumah nggak sholat subuh, ditinggalkan. Ya, ini adalah orang-orang yang nekat sebenarnya. Kenapa? Karena kematian itu tidak melihat orang yang dijemput. Tidak harus tua, ya, yang muda pun bisa. Dan tidak harus sakit, yang sehat pun bisa. Belum lama, misalnya, saya belum lama ada khutbah nikah, ya, khutbah nikah, baru sepekan lebih, saya khutbah nikah di situ. Nah, tadi malam saya disampaikan kepada keluarganya, Ustadz, tahu nggak Ustadz, yang Ustadz khutbah kemarin itu Ustadz, dia udah meninggal Ustadz. Ya, padahal baru nikah. Ya, kita nggak tahu. Ya, belum lama juga ada seorang yang kelihatan sehat, ada seorang tokoh pesilat, gitu ya, dia nampilkan kehebatannya dalam bersilat. Wah, hanya berapa dalam hitungan menit, nggak kelihatan apa sakit, nggak kelihatan lemes, nggak kelihatan jalannya juga, pokoknya dia kelihatan seger, ya, nggak kelihatan sakit. Baru berapa menit tiba-tiba dia jatuh, ya, meninggal. Karena memang kematian tidak melihat orang yang dijemput, tidak harus muda, tidak harus tua, tidak harus muda, tidak harus sakit, ya. Yang yang muda dan yang sehat pun bisa. Yang penting kita punya persiapan. Nah, banyak remaja-remaja kita yang nekat juga. Mereka sampai ya lebih nekat lagi mempertaruhkan nyawa, tawuran, ya, bawa senjata tajam antar sekolah. Ya. Kalau kita perhatikan antar sekolah rata-rata sekolah umum, ya, karena agama, kalau sekolah agama hampir bisa dikatakan antara nggak ada atau jarang, atau saya belum pernah dengar. Karena alhamdulillah orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah agama, mereka dibekali agama, pelajaran agamanya banyak, sehingga punya akar, pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendidikan Islam saja yang bisa memperbaiki, menjaga seseorang. Karena dalam pendidikan Islam kita diingatkan akhirat. Di sana ada alam pembalasan. Diingatkan juga sebelum akhirat alam kubur. Ya, diingatkan juga Allah melihat, mengawasi. Diingatkan juga ada pahala, ada siksa, sehingga kita termotivasi dan jaga diri kalau berbuat maksiat. Ya. Sedangkan pendidikan ya di luar Islam, ya, terkadang hanya mengajarkan adab, etika, tapi tidak dimotivasi dengan pahala dan siksa. Tapi tidak diingatkan dengan Allah melihat, sehingga mumpung nggak ada yang melihat dia pun berbuat maksiat. Tidak juga diingatkan dengan akhirat, ya, sehingga tidak takut berbuat maksiat, dan seterusnya. Kepanjangan jadi mukadimahnya, ya. Jadi seperti ini keadaannya, ya, sehingga bukan bilang wajar, tapi ya begitulah kalau kita lihat, ya, remaja-remaja sampai tawuran, kemudian ngebut-ngebutan di jalan, padahal belum jelas surganya, ya.
Akhirnya kadang ada yang sampai digasnya sampai full, ya sampai sudah kencang sekali sambil dia videokan, kali aja bisa buat konten, nanti bisa terkenal hanya untuk viral saja, meninggal setelah itu. Ya, nasallallahu salamul afiyah. Baik, itu mungkin sekedar mengingatkan. Sekarang kita kemarin sudah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu tentang peristiwa yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia, dari mulai fitnah kubur, kemudian nikmat kubur, azab kubur, ya kalau kita nggak berhasil menjawab pertanyaan, dan termasuk beriman kepada hari kiamat juga adalah beriman kepada tanda-tanda sebelum tibanya hari kiamat. Ya. Tanda tersebut ada tanda kecil dan ada tanda besar. Tanda kecil menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, ya. Sedangkan tanda besar menunjukkan sudah sangat dekat. Beda antara sudah dekat dengan sudah sangat dekat. Ya. Sudah dekat ya berarti emang ya akan tiba hari kiamat. Sudah dekat aja. Kalau sudah sangat dekat, bedanya antara tanda kalau sudah sangat dekat ini tanda besar, itu apabila tanda yang satu tiba maka akan diiringi dengan tanda berikutnya dengan cepat. Seakan-akan seperti kalung yang ada manik-maniknya, ketika digunting maka pada lepas satu persatu. Saking cepatnya tanda berikutnya datang, Ya. Baik, tanda kiamat seperti yang saya sampaikan, tanda kecil dan tanda besar. Sekarang kita akan pelajari dulu tanda kecil yang menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Ya. Di antara tanda kecil hari kiamat, ya, adalah yang pertama munculnya orang yang ngaku jadi nabi. Yang kedua diangkatnya ilmu. Jadi dalam satu hadis ini muncul disebutkan beberapa tanda. Dengan wafatnya para ulama, banyaknya terjadi gempa bumi, terasa pendeknya waktu, banyaknya fitnah, dan banyaknya pembunuhan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta taqtatila fi'atan 'azimatan. Ya. Yakunu bainahum maktala 'azimah da'watuhuma wahidah. Kiamat tidak akan terjadi sampai dua pasukan besar saling berperang. Ya. Terjadi pertempuran dahsyat di antara keduanya, padahal seruan keduanya sama. Ya. Jadi pertama diawali ini dulu. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa dua pasukan besar ini itu sudah terjadi, yaitu dulu di zaman Khulafa Rasyidin, Ali bin Abi Thalib, ada pasukan yang mendukung Ali dan ada pasukan yang mendukung Muawiyah. Ya, ini karena masalah ijtihad. Ya, Muawiyah ingin segera menuntut balas terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Ya, beliau ingin yang membunuh Utsman itu segera dikisos, gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib menundanya. Beliau melihat karena masih gejolak di dalam negeri, ya. Beliau punya ijtihad alasan lain, ya. Dan kemudian ditambah dengan ketakutan dari pihak yang berada di pasukan Ali, kalau sampai Ali bin Abi Thalib mau menuruti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, keduanya sahabat, ya, meskipun lebih utama Ali bin Abi Thalib. Pasukan Ali di situ ada pembunuh Utsman. Ya. Ali bin Abi Thalib sebenarnya nggak mau terjadi peperangan, ya hanya menerima masukan dan permintaan. Tetapi mulailah yang ada di pasukan Ali dari kalangan munafikin ada di situ juga, yang mereka supaya mereka nggak dituntut yang pernah membunuh Utsman bin Affan, mulai menyerang duluan pasukan Muawiyah. Maka terjadilah perang Siffin, ya. Padahal tadinya tidak diinginkan, gitu ya. Karena di pasukan Ali ada pembunuh, ya, di pasukan Ali, dan ini pihak pembunuh Utsman. Mereka khawatir kalau sampai Ali mempersetujui usulan Muawiyah, mereka akan dibunuh. Maka gimana caranya supaya mereka nggak dibunuh? Mereka nyerang pasukan Ali sehingga disangka pasukan Muawiyah, sehingga disangka pasukan
Ali bin Abi Thalib menyerah. Ya, karena di situ bercampur baur di pasukan Ali radhiyallahu anhu. Ya, maka terjadilah perang besar. Wa da'watuhuma wahidah. Padahal sama-sama seruannya kepada Islam, tapi ya inilah, ini sudah terjadi. Setelah itu ada apa lagi yang terjadi? Wa hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun. Sampai nanti bermunculan para dajjal pendusta, ya. Qaribun min 30, yang jumlahnya hampir 30. Kulluhum yaz'um annahu Rasulullah. Masing-masing nyangka bahwa dirinya adalah nabi atau utusan Allah. Ternyata betul terjadi. Ya. Dari mulai Musailamah al-Kadzdzab keluar, Aswad al-Insi keluar, Tulaiha keluar, dan setelahnya keluar. Yang punya pengikut banyak ya, sebenarnya banyak sekali, tapi yang memiliki pengikut banyak ini jumlahnya 30-an. Ya. Ya sampai sekarang pun ya banyak, termasuk Ahmadiyah. Ya, yang pokoknya punya banyak pengikut itu. Jumlahnya hampir 30-an. Dan ternyata sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Kemudian apalagi? Wa hatta yuqbadul ilmu, dan sampai ilmu agama pun diangkat. Maksudnya dengan wafatnya para ulama semakin banyak ahli ilmu. Dan kenyataannya pun ini pun sudah semakin banyak. Ya. Para ulama banyak yang wafat. Sehingga di tengah-tengah manusia sedikit sekali ahli ilmunya. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, innallaha la yaqbidul ilma intiza'a. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Ya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alim, sehingga ketika tidak tinggal di situ seorang ahli ilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan ngangkat ya tokoh yang nuntun, yang ngarahin mereka itu orang-orang yang jahil terhadap agama. Fasu'ilu, mereka pun ditanya tentang masalah agama. Fa'aftau bi ghairi ilmin wa fi riwayah bi ra'yihim. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Dirinya sesat dan menyesatkan para ulama. Ya. Banyaknya para ulama yang diwafatkan. Ya, kalau kita lihat mungkin media banyak sekali kita dapatkan info. Ya, di zaman-zaman ini, ya banyak sekali para ulama yang wafat. Ya. Kemudian watakthuruz zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Ya, banyaknya terjadi gempa bumi. Ya, sudah kita pun dapatkan info dari sekarang, mudah informasi didapat. Ya, dari mulai ya sebelumnya ya tsunami, ya kemudian ke gempa bumi, ya di berbagai tempat di negeri kita. Ya, nggak usah jauh-jauh, di Cianjur misalnya, ya, atau di bagian yang lain di Lombok misalnya, atau sebelumnya di Jogja misalnya, atau sebelumnya lagi di mana ya, dan berapa tempat banyak gitu ya. Wa takthuruz zalazil. Tapi biasanya kalau kita perhatikan, wallahu taala a'lam, gempa yang menimpa memang ini Allah, maksudnya Allah menghendaki di mana tempatnya. Akan tapi kalau kita lihat tempat-tempat yang terjadi gempa, musibah, ya, mereka-mereka yang biasa melakukan maksiat. Jadi gempa dan musibah merupakan peringatan. Ya, karena kalau kita perhatikan zaman sekarang kemaksiatan semakin menjadi. Yang laki-lakinya ninggalin sholat, yang perempuannya memamerkan aurat, dan pakaiannya semakin kesini semakin minim. Ya, dari setengah betis, sedengkul, setengah paha, dan seterusnya. Ya. Ini maksiat. Sedangkan manusia banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak terkait dengan dunia saja, dengan lahiriah saja. Di beberapa tempat umum misalnya hanya nyuruh pakai masker, jaga jarak, jangan dekat,
jangan melakukan obrolan di tempat-tempat umum misalnya, tapi tidak ada yang mengingatkan, ya, tutup aurat, ya, kemudian juga laksanakan sholat, hampir jarang yang mengingatkan, ya. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innan nasa idza ra'u dhalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayyahumahum Allah bi iqamin minhu. Sesungguhnya manusia ketika melihat ada orang yang zalim melakukan kemaksiatan dan mereka mampu untuk mencegahnya, tapi malah mereka biarkan, khawatir Allah akan menimpakan secara merata musibah, kena semua, yang baik juga kena, ya. Maka saya khawatir, ya, datang lagi musibah itu ke negeri kita, karena istilahnya kemaksiatan ini tidak diingkari, ya. Karena penyebabnya udah banyak, ya. Harusnya kita ngambil pelajaran bahwa wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kalian itu disebabkan perbuatan kalian, ya. Yang naik kepada Allah maksiat, maka yang turun bukan rahmat, tapi azab atau hukuman, peringatan, gitu, ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan hukuman Allah Subhanahu wa taala banyak bentuknya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Allah mampu menimpakan hukuman min fawqikum, dari atas langit, dengan hujan yang tidak kunjung henti sehingga menimbulkan kebanjiran, dengan badai, dengan angin topan atau puting beliung sehingga merusak berbagai macam fasilitas, ya. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki, gempa bumi, tanah longsor, ya, termasuk, ya, dari di hadapan kita gunung meletus, ya. Au yalbisakum syi'a, atau menjadikan musuh berkuasa lagi terhadapnya, jadi nggak merdeka lagi, jadi dijajah lagi. Nah, kan sebentar lagi orang-orang pada mau Agustusan, ya, mengenang masa lalu. Apa seperti itu cara bersyukur dalam menyikapi kemerdekaan, ya. Seharusnya kan syukur semakin mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu harusnya. Tapi kalau malah dengan maksiat, ya, bukan syukur. Dan bisa saja nikmat kemerdekaan ini dicabut lagi dan diberikan kekuasaan kepada musuh dan menjajah lagi negeri kita. Itu mudah. Dulu aja pernah, ya. Gitu. Itu semua peringatan agar apa, manusia kembali. Dan itu masih lebih baik sebenarnya daripada seorang lupa sama Allah, jauh dari Allah, ya, terus bergelimang di atas maksiat, semakin banyak dosa dan nanti semakin besar, ya, hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Maka dengan musibah, ya, memperkecil, ya, musibah nanti di akhirat, di alam kubur, ya. Nah, ini yang kita khawatirkan, keadaan seperti ini, ya, banyak sekali kemaksiatan, ya. Wa yataqarrabaz zaman, dan nanti akan dirasakan waktu semakin dekat. Ada beberapa pendapat ulama terkait dengan waktu semakin dekat. Ada yang mengatakan manusia merasakan kok baru kemarin hari Sabtu, sekarang udah Sabtu lagi, gitu. Kayaknya cepet banget, pendapat pertama. Ada juga yang mengatakan karena banyaknya sarana transportasi di masa itu, ya, yang memudahkan dan mempercepat, ya, perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Zaman sekarang, ya, ada kereta cepat, ya, sehingga jarak dari Jakarta ke Bandung cuma ditempuh 1 jam saja. Ada pesawat, sehingga yang dulu orang naik haji berbulan-bulan, pindah dari satu negara ke negara yang lain makan waktu yang lama, tapi hanya dalam hitungan jam. Ini bisa maksud semakin dekat rasa waktu yang biasa ditempuh berhari-hari, berbulan-bulan, jadi cuma sebentar saja. Wa tadharul fitan, dan bermunculan banyaknya fitnah. Fitnah di sini bisa fitnah syubhat, berupa pemikiran-pemikiran nyimpang nyeleneh, ya. Nah, kalau sekarang ya banyak sekali dari zaman, ya, dari tahun-tahun yang lalu,
ya sampai sekarang nyeleneh-nyeleneh banyak. Ya, tapi anehnya banyak pengikutnya. Ya. Karena apa? Biasanya yang menyampaikan itu pandai menyampaikan. Yang kedua, sebabnya adalah karena masyarakat kita tidak dibina akidah sahihah, akidah yang benar, cara beragama yang benar. Sehingga ketika ada orang yang pandai menyampaikan, langsung ngikut, banyak yang ikuti. Karena kalau sudah tahu akidah yang benar, cara beragama yang benar, maka insya Allah nggak gampang ke bawah. Ibarat kalau kita sudah belajar akidah yang sahihah, ibarat kita dikasih soal tes, ada pilihan ganda A, B, C, D. Kalau kita sudah belajar yang benar, kita bisa tahu, oh yang benar ini nih, B ini. Selebihnya A berarti salah, C salah, D salah. Bisa menilai dan nggak gampang. Tapi kalau kita nggak tahu yang benarnya, maka yang ada kita ya kebingungan dan bahkan mengikuti kalau yang mengajaknya pandai ngajak gitu. Ya. Ini fitnah syubhat. Ada fitnah syubhat itu misalnya fitnah liberalisme. Ya kalau dulu sih banyak sebenarnya, ada apa namanya Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Syiah, ya, Musyabbihah, Mujassimah dan seterusnya. Yang sekarang aja soalnya kalau bicara dulu ya kalau disampaikan kita gambaran nyatanya nggak kelihatan gitu ya. Tapi yang sekarang ini ya seperti liberalisme, terus pluralisme, komunisme, kapitalisme, sosialisme dan seterusnya. Pokoknya isme-isme yang bertentangan dengan Islam, meskipun kayaknya bagus, kelihatannya benar, itu adalah batil. Itulah syubhat. Ya, yang kayaknya benar padahal batil. Ya. Contoh aja, para penyeru pluralisme. Ya, mereka mengatakan semua agama sama dan bisa mengantarkan seseorang ke surga Allah. Mereka untuk menguatkan pernyataan mereka, sekarang begini aja. Kalau kita mau misalnya kemana nih di sini? Di sini misalnya satu Wisma Asri lah gitu ya, Wisma Asri di sini ya. Oh banyak jalan ke Wisma Asri. Ya perumahan Wisma Asri bisa lewat dari timur ya, dari Sasak Besi ke sini, bisa dari barat dari arah Pondok Ungu atau Aqua ke sini gitu ya, dari arah utara dari arah Babelan, dari arah selatan dari Stasiun Bekasi, banyak jalan. Maka demikian pula untuk masuk surganya Allah pun bisa lewat banyak jalan dan agama katanya. Nggak mesti lewat Islam. Ini kan syubhat, akan benar. Ya. Padahal kalau kita kaji berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan ketahui batilnya pernyataan ini. Ya. Iya kalau seandainya semua, misalnya perumahan ini banyak pintunya dan dibuka. Tapi kalau umpama perumahan ini, ya, pihak pengelolanya untuk keamanan menutup semua pintu timur ditutup, pintu utara ditutup, pintu selatan ditutup, hanya dibuka pintu barat, kita nggak bisa. Misalnya karena keamanan, hanya dibuka satu pintu saja, kita nggak bisa. Maka demikian pula surga. Kalau memang Allah buka semua jalan, bisa lewat agama selain Islam. Tapi Allah yang punya surga telah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam gak akan diterima. Jadi gak bisa lewat jalan selain Islam. Ya, kita mau ke Pemda, tadinya banyak pintu di situ. Ada pintu timur, ada pintu utara, ada pintu selatan. Tapi pihak Pemda kemudian menutup semua pintu dan hanya membuka pintu barat yang gak bisa kita masuk. Gitu. Perumpamannya seperti ini. Allah yang punya surga telah menutup semua pintu dan hanya membuka pintu Islam. Nggak bisa kita lewat pintu-pintu selain Islam. Gambarannya seperti itu. Nah, ini syubhat. Ya. Di samping fitnah syubhat, banyaknya fitnah di akhir zaman. Yang karena saking banyaknya sampai kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, segeralah beramal. Fitanan kakot ilailil mudlim. Ya. Ini sebentar lagi saya percepat. Sebelum datang
fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Jadi keadaannya seperti gelap gulita yang kita nggak tahu, yang kita raba. Kita mungkin mengira itu adalah tali, karet misalnya, ternyata ular. Karena keadaannya gelap. Nah pada hari kiamat, menjelang tibanya hari kiamat, berbagai macam fitnah sehingga seorang nyangka itu benar, padahal batil. Di antara dahsyatnya fitnah tersebut, yusbihur rajulu mu'minan. Ada seorang paginya mukmin, sorenya berubah jadi kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya mukmin, ya, pagi berikutnya udah kafir. Atau paginya soleh, sorenya fasik. Atau sorenya mukmin, soleh, pagi berikutnya jadi fasik. Bisa karena dahsyatnya gelombang fitnah. Nggak usah jauh-jauh di HP kita, ya. Sebentar, kadang-kadang kita tadinya niatnya baik, mau lihat yang baik-baik, tiba-tiba muncul iklan, dikliklah iklan, ngarahin ke yang kita nggak kuat nafsu, akhirnya buka dan seterusnya ke bawah. Seperti ini, ya. Tadinya soleh berubah jadi karena dahsyatnya gelombang fitnah. Ya, fitnah itu ada fitnah syubhat dan ada fitnah syahwat, wanita, harta, dan kedudukan. Itu semua fitnah. Ya. Wa yakturul harj, di antara tanda kiamat juga akan banyak terjadi pembunuhan. Kok bisa? Info pembunuhan lebih banyak kan kita dapatkan melalui berbagai media. Ketika suatu negeri tidak diberlakukan hukum Islam, maka nggak usah heran kalau akan terjadi banyak pembunuhan. Tidak diberlakukan kisos, ya, bunuh dibalas bunuh, maka nggak usah heran akan terjadi banyak pembunuhan. Nyawa begitu murah, ya, pembegalan, dibacok, ya, kemudian anak-anak remaja tawuran, kemudian orang lemah atau tiba-tiba ada pembegal dibunuh dan lain sebagainya. Tapi kalau diberlakukan kisos, ya, pihak keluarga datang kepada pihak pemerintah, saya nggak terima, kayak gitu. Anak saya dibunuh, apa salah dia, kayak gitu. Maka pihak pemerintah cari tuh orang tersebut, dipanggil udah. Kalau nggak nerima, kan pertama mau diberikan pilihan, mau nerima tebusan, ya, 100 ekor unta, dinilai berapa jumlah satu ekor unta berapa? 10 juta dikali 100 kayak gitu. Saya yakin, ya, berat membebani sekali. Nah, saya nggak mau terima tebusan, tapi saya mau sesuai keadilan, saya minta dikisos saja. Dipancung itu saya yakin para pembegal, penjahat kalau mau ngebunuh mikir 10.000 kali. Saya ngebunuh, tapi saya akan dibunuh juga nih. Maka kata Allah, walakum fil qisasi hayah. Sebenarnya pada kisos itu ada kehidupan buat yang lain. Gitu ya. Orang akan berpikir kalau ingin bunuh. Tapi ketika nyawa begitu murah, cuma di penjara. Di penjara juga ya kali-kali ngasingkan diri, dapat makan juga, nggak perlu kerja. Udah nyaman. Keluar melakukan lagi. Gitu ya. Makanya cuma hukum Islam yang membuat berhenti dan memperkecil. Mungkin ada, tapi nggak banyak. Nggak seperti kita sebentar-bentar dapat info pembunuhan, ya, penganiayaan sampai dimutilasi bahkan. Ya, insya Allah hampir nggak ada lah. Ada mungkin bisa dihitung dengan jari. Ya. Baik, saya kira mungkin itu diantara tanda hari kiamat, tanda kecilnya. Cuma nanti ada tanda besar. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita pelajari, ya, karena waktu Isya sudah tiba. Mohon maaf, mungkin nanti ajalah kapan-kapan pertanyaannya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.